Aku nggak sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Protes Melisa. Dia sangat frustasi dengan sikap suaminya yang berlebihan. Tapi kamu, Reza tidak meneruskan perkataannya saat melihat sang istri sudah ingin melanjutkan bicaranya. Aku mungkin lelah atau stres, Mas. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Tita Reza tegas, seakan tidak ingin dibantah setelah mendengar kata stres dari mulut istrinya. Aku hitung sampai 3. Aku gak akan kasih kamu ampun. Ancamnya kemudian membuat Melisa melongok ngeri. Iya, aku pakai baju dulu. Di mobil, Melisa membuang pandangannya jauh ke arah luar jendela mobil. Hanya hiasan lampu pinggir jalan yang menerangi langit ibu kota di waktu ini. Dini hari ini, Reza membawa kereta besinya di atas kecepatan rata-rata karena kondisi jalanan yang begitu sepi. Ayo turun, ajak Reza. Setelah sampai di depan pintu IGD. Aku gak apa-apa. Melisa masih bersikeras dengan keadaan tubuhnya. Turun, Ra. Melisa yang melihat mata tajam Reza akhirnya turun dari mobil. Dia berjalan masuk ke gedung rumah sakit berlantai 15 milik suaminya. Mana Dokter Risa? Tanya Reza pada salah satu suster yang berjaga. Ada di ruangannya, Pak, di lantai 12. Tuan dan Nyonya sudah ditunggu, jawab suster muda berseragam putih itu. Baiklah, siapkan kursi roda, tita Reza. Aku masih kuat jalan loh, Mas. Bisik Melisa merasa malu dan risih. Kamu pasti sakit kan? Aku tahu tiap bulan kamu merasakan sakit dan kram, kata Reza lembut mencium kening istrinya. Tapi beneran, ini gak sakit sama sekali. Aku gak rasain apa-apa. Nah kan, malah kamu gak rasain apa-apa, kata Reza semakin panik. Kursi roda yang diinginkan akhirnya datang juga, dibawa oleh salah satu perawat pria. Dengan lirikan mata, Reza meminta istrinya untuk cepat duduk di sana. Melisa membuang napas kasar. Ingin rasanya dia kabur dari tempat ini sekarang juga. Dia sangat malu kepada beberapa perawat yang sedari tadi memperhatikannya diperlakukan dengan sangat manis oleh Reza, anak pemilik rumah sakit ini. Dengan pasrah karena tidak ingin berdebat lagi tentunya, Melisa akhirnya menuruti perintah Reza. Pria itu mendorongnya menuju arah lift yang berada di ujung gedung. Tring, suara lift berbunyi menandakan mereka sampai di lantai 12, tempat di mana seorang dokter cantik bernama Risa menunggu kedatangan Reza bersama sang istri di ruangan prakteknya. Ca, panggil Reza saat membuka pintu. Saut dokter Risa, yang biasa dipanggil Caca oleh Reza dan juga keluarganya. Risa seorang gadis cantik bergelar dokter kandungan yang bekerja di rumah sakit milik keluarga Rahardian Wijaya. Selain itu, dokter Risa juga teman sekaligus adik kelas Reza semasa sekolah. Maka bukan hal yang aneh jika keduanya terlihat akrab, bahkan sering berdebat hal-hal kecil. Periksain bini gue dong, perintah Reza kepada Caca yang duduk di hadapannya. Emang kenapa? Tanya Caca. Dia tsunami lagi, padahal tsunami itu datang sebulan sekali kan normalnya, jawab Reza. Caca yang bingung dengan penjelasan Reza hanya bisa mengernyitkan dahinya tidak paham. Namun kini pandangannya beralih kepada Melisa yang duduk di tepi ranjang pasien. Hai dok, aku haid 2 kali bulan ini, jelas Melisa kepada dokter Caca yang mulai bangun dari duduknya, kemudian berjalan mendekati ke arahnya. Bahasa apa itu? Dedek Caca. Bahasa autor, Ca. Sahut Reza santai. Apa? Kenapa autor dibawa-bawa, Bang? Gimana, sakitnya? Tanya Caca sambil menekan sedikit perut Melisa, seorang wanita berstatuskan istri seorang presiden direktur Rahardian Group yang belum dipublikasikan. Enggak, aku nggak ngerasain apa-apa,
Jawab Melisa santai. Nah kan, gimana gue nggak panik coba, Ca? Padahal tiap bulan dia tuh suka kesakitan banget. Kata Reza antusias, menceritakan bagaimana tersiksanya sang istri setiap bulannya. Itu hal wajar, Ca. Nggak usah berlebihan. Sahut Caca sebal. Kapan terakhir haid? Tanya Caca kepada Melisa, sembari memberikan sedikit gel di area perutnya. 9 hari lalu, ya 9 hari lalu kan, Ra? Jawab Reza, cepat menjawab pertanyaan dokter Risa. Melisa dan Risa langsung menoleh ke arah Reza. Risa memutar bola matanya, jengah, sedangkan Melisa menatap tajam ke arah suaminya, namun tidak dengan seorang perawat yang berdiri di sisi ranjang itu justru sedang menahan senyumnya. Ingat aja lo, ejak Risa. Ingatlah, gue selalu ingat kalau perihal piknik dan traveling. Jangan pakai bahasa aneh, Za. Bertahun-tahun gue sekolah kedokteran gak ada peribahasa begitu. Wajar Risa sembari meletakkan sebuah alat di perut Melisa. Ketemu nih, kata Caca dengan mata menatap serius ke layar LED di hadapannya. Apa? Nemu apa? Tanya Reza panik. Dia kini bangun dari duduknya lalu menghampiri dokter Caca. Nemu kecebong, sahut Caca asal. Kecebong, gumam Reza masih bingung. Iya, kecebong kecil hasil piknik lo. Kecebong hasil piknik gue, ucap Reza terbata-bata. Usianya baru 3 minggu. Tolong dijaga ya, Mel. Pesan dokter Caca menyudahi pemeriksaannya. Maksudnya, tanya Melisa meyakinkan perkataan dokter Risa. Iya, kamu sedang hamil 3 minggu. Selamat ya, ada Rahardian Junior di perut kamu. Gubrak. Mas, Reza, Tuan. Ketiga wanita yang berada di ruangan pemeriksaan berteriak bersamaan saat melihat Reza tumbang tak sadarkan diri. Kenapa, Za? Caca terus mengguncang bahu Reza sedangkan Melisa meraih kepala suaminya untuk dia letakkan di pangkuannya sembari menepuk pelan pipi Reza. Panggil perawat laki-laki, Sus, titah dokter Caca pada suster yang ada di ruangannya. Baik dok, jawabnya terbata-bata karena masih terkejut. Suster itu segera pergi untuk meminta pertolongan perawat lainnya agar bisa mengangkat tubuh Reza. Dok, gimana ini? Suami saya kenapa? Kata Melisa yang sudah berderayan air mata. Tenang Mel, Reza gak kenapa-napa. Mungkin dia shock, jawab dokter Caca menenangkan. Aku takut. Kini tangannya bergetar. Jangan panik, ingat kandunganmu masih sangat muda. Tidak lama terdengar beberapa derap langkah mendekat ke arah ruangan pemeriksaan. Ada 3 orang perawat laki-laki yang siap membantu. Ada apa dok? Tanya seorang perawat. Angkat tubuhnya dan bawa ke ruang rawat pasien VIP. Tita dokter Caca sedikit khawatir. Baik, jawab mereka serempak. Tubuh Reza yang sudah dipindahkan ke ruang inap masih terbilang lemas dengan mata tertutup. Banyak buliran bening di kening juga lehernya. Ini orang pingsan kayaknya sambil lari-lari deh. Di alam bawah sadarnya, Caca terkekeh saat memeriksa keadaan sahabatnya itu. Gimana dok? Tanya Melisa masih panik. Tangannya tidak lepas dari genggaman sang suami. Gak apa-apa, nanti juga sadar. Dia emang sedikit lebay. Jawab Caca dengan tawa renyahnya. Mas, ayo bangun. Pinta Melisa lirih. Dia tidak menyangka kabar kehamilannya justru membuat sang suami harus tak sadarkan diri. Kamu istirahat dulu Mel. Udah malam, gak bagus buat kehamilan kamu. Iya dok, terima kasih. Saat Melisa menganggukkan kepalanya. Apa kamu gak kabarin orang rumah? Tanya dokter Caca. Mungkin besok pagi dok, saut Melisa setelah melirik ke arah jam dinding. Baiklah, aku permisi dulu. Pamit Caca kepada Melisa. Namun baru 3 langkah dia berjalan. Caca justru kembali mendekati Reza.
Cepat sadar ya, lo harus tanggung jawab. Malam ini gue jadi nginep di RS, ucap Caca pada Reza yang belum sadar. Melisa hanya tersenyum mendengar perkataan dokter cantik itu. Kini hanya Melisa dan Reza yang tinggal di kamar ruangan inap. Dia tidak hentinya menatap wajah Reza yang terlihat sedikit pucat. Mas, aku takut. Tangis Melisa pecah. Sungguh, selama hidupnya dia tidak pernah membayangkan akan tidur di rumah sakit, meski ruangan tempat ia berada justru lebih mirip kamar hotel bintang 5. Aku gak bisa tidur, Mas Reza gak peluk aku. Dia merengek di sisi suaminya. Dada yang biasanya menjadi tempat dia bersandar tak bisa dia rengkuh. Kecebong? Mana kecebongnya? Teriak Reza setelah sadar dari pingsannya. Mas? Melisa yang mendengar suara suaminya langsung bangun. Ada apa, Mas? Tanya Melisa. Kecebong, Ra? Jawabnya dengan mata tajam menatap istrinya. Aku hamil, Mas, ucap Melisa pelan, mencoba menenangkan suaminya. Hamil? Kamu hamil? Kita punya anak? Tanya Reza memastikan. Iya, kita akan punya anak. Melisa meraih tangan kanan suaminya untuk diletakkan di perutnya yang masih rata. Di sini? Tanya Reza lembut. Iya, di sini. Di sini ada hasil pikniknya Mas Reza. Melisa terkekeh dengan ucapannya sendiri. Aku berhasil. Ada Reza Junior nantinya, iya kan, Rah? Ujar Reza, mulai berkaca-kaca. Iya, Mas. Keduanya berpelukan, tangis keduanya pun pecah begitu saja saat mereka saling memeluk dalam keharuan dan juga kebahagiaan. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku bahagia, Ra, ucap Reza di sela isak tangisnya. Iya, Mas, aku juga bahagia banget, sahut Melisa sambil menyeka air matanya. Tapi apa? Tanya Melisa lalu mengurai pelukannya. Tapi kamu harus janji kalau cuma aku yang kamu peluk, ucap Reza pelan. Ada raut wajah khawatir jelas di wajahnya. Mas Reza? Reza terkekeh mendengar teriakan istrinya. Dia begitu gemas melihat raut wajah Melisa yang langsung berubah kesal. Aku gak mau berbagi, Ra. Kamu milikku, ucapnya sambil meraih tubuh sang istri agar masuk ke dalam pelukannya. Ini anakmu, Mas. Iya, aku tahu. Pokoknya nanti kalau udah lahir anaknya harus di pojok. Kamu di tengah, aku di sisi ya, kata Reza sudah memberikan perintah. Padahal sang jabang bayi saja baru berumur 3 minggu. Masih ada 35 minggu lagi anaknya berada di perut sang istri. Iya, terserah Mas Reza aja, sahut Melisa pasrah. Dia sedang menikmati cara Reza mencintainya. Pagi ini keduanya masih berpelukan di ranjang pasien, namun hanya Reza yang terlelap. Sedangkan Melisa hanya bermain ponsel setelah menghubungi kedua mertuanya untuk mengabarkan keadaan anak mereka yang kini dirawat di rumah sakit. Reza menggeliat. Dia membuka sedikit matanya. Ada apa, Mas? Aku mual. Reza langsung turun dari ranjang dan berlari menuju kamar mandi disusul Melisa yang mengekor di belakangnya. Mual banget ya? Tanya Melisa sembari memijit tengkuk Reza. Enak, Ra, jawabnya pelan. Reza mencuci mulut dan wajahnya. Kini tubuhnya menjadi lemas, bagai tidak menampak di lantai. Yuk keranjang lagi. Melisa memapah tubuh Reza menuju tempat tidur. Namun Reza memilih bersandar di sofa. Aku sakit apa ya, Ra? Tanya Reza yang bingung dengan kondisinya sendiri. Enggak tahu, Mas. Nanti aku hubungi dokter buat periksa ya. Caca gak kesini? Belum ada siapapun yang datang, jawab Melisa setelah melihat jam ternyata belum pukul 6 pagi. Yang kamu rasain apa? Tanya Reza penuh perhatian. Enggak, aku biasa aja. Mas Reza mau makan apa? Biar aku cari ke kantin. Tanya Melisa. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya yang sangat lemas.
Aku gak pengen apa-apa, aku cuma pengen dipeluk. Ucapnya manja seperti bocah kecil yang merengek ingin permen. Ya sudah, sini. Melisa merentangkan kedua tangannya agar sang suami bisa masuk ke dalam dekapannya. Dengan cepat, Reza meringsek mendekati istrinya. Namun, baru mau memeluk, rasa mual kembali bergejolak di dalam perutnya. Buru-buru Reza kembali ke kamar mandi. Di wastafel dia memuntahkan seluruh isi perutnya yang sudah kosong. "Kamu bau, Ra," ucap Reza setelah membasuh mulutnya. "Aku bau." Melisa menunjuk dirinya sendiri. "Iya biasanya juga enggak gitu." Reza mendengus tubuh istrinya lagi dan rasa mual kembali menyerangnya. "Mas Reza jahat bilang aku bau," dengus Melisa kesal. "Ya udah belum bertanya?" "Udah, Ra." Keduanya kini kembali ke sofa. Melisa memijit pelipis dan juga kepala Reza yang mengeluh pusing dan sakit. Brak. Terdengar suara pintu terbuka yang sontak membuat pasangan suami istri itu menoleh dengan cepat ke arah suara itu. "Reza?" Ternyata orang tuanya yang datang membawa wajah panik, terutama sang mama. "Kenapa? Apa yang sakit?" tanya mama sudah duduk di sebelah anak sulungnya itu. "Nggak tahu, Ma. Kemarin pingsan, lalu sekarang mual terus," jawab Reza masih dengan suara pelan. "Asam lambungmu naik?" Kini papa yang bertanya. Dia memilih duduk di sofa single di depan Melisa. "Enggak, Pak," sahut Reza. "Lalu kenapa? Jangan terlalu lelah, Nak," ucap mama. "Melisa hamil, Ma," kata Reza dengan senyum bangga. "Apa?" jawab mama dan papa bersamaan. Kini kedua mata orang tua itu menatap ke arah menantunya. "Iya, Ma," dengan wajah menunduk Melisa menjawabnya. Kini mama langsung pindah duduk di sisi Melisa untuk memastikan jawaban sang menantu. "Kamu hamil?" tanya mama lagi, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan anaknya. "Iya, Ma, aku hamil, baru 3 minggu. "Ya ampun, Pak, kita mau punya cucu. Reza bisa punya anak." Haha, ucap mama merasa sangat senang. Dia memeluk menantunya dengan perasaan campur aduk. Haru, bahagia, cemas, dan khawatir. Sebagai seorang wanita yang sudah 2 kali merasakan kehamilan, mama pasti lebih berpengalaman. "Selamat ya Mel atas kehamilanmu. Tolong jaga calon pewaris Rahardian Wijaya ini," kata papa dengan senyum bahagianya. "Si mama kayaknya meragukan banget aku bisa bikin anak ya." "Ya bisalah," ucap Reza kesal. "Ya kan mama takut aja, Ja. Kalau di sinetron tuh ya, kalau belum hamil, menantunya yang disalahin itu bukan anaknya. Menantu mama itu yang terbaik, ya kan sayang?" balas mama kembali memeluk Melisa. "Lalu kenapa kamu pingsan?" tanya papa masih penasaran. "Apa kata dokter?" tambahnya lagi. "Belum diperiksa, Pak." "Jadi kamu belum tahu sakit apa?" "Moga hanya kelelahan ya, Nak," sahut mama kembali cemas. "Reza tuh pingsan pas Caca bilang Melisa hamil kecebong, Mah," jawab Reza yang membuat kedua orang tuanya melongo kaget. "Hah? Kecebong?" ucap mama dan papa bersamaan. Klek, suara pintu terbuka kembali terdengar kini. Keempat orang yang sedang berbincang itu pun langsung menoleh bersamaan. "Nah, ini orangnya." Reza langsung menunjuk dokter Caca yang baru saja masuk dengan jas putih yang dia kenakan. "Apa? Gue kenapa?" tanya Caca bingung. "Lo bilang istri gue hamil kecebong kan?" "Nah, gak tuh," elak Caca. "Semalam pas periksa lo bilang nemu kecebong di perut Melisa," kata Reza sedikit emosi. "Ya ampun, Reza Rahardian Wijaya," katanya terkekeh gemas. Ingin rasanya dia mencubit bibir sahabatnya itu jika tidak ada Melisa di sana. "Lo aja bikin gue pusing dengan peribahasaan lo itu. Tsunami lah, segala piknik, terus apalagi tuh semalam." Caca tertawa terbahak-bahak membuat mama dan papa yang tidak mengerti langsung saling menatap bingung. "Jadi lo bilang kalau kecebong itu anak gue, hah?" dengus Reza kecil. "Haha, maaf Za,
kata Caca memasang wajah imut. Lo itu masuk kategori pencemaran nama baik, Ca. Reza belum berhenti mengomel. Dia tidak suka dengan sebutan kecebong untuk anaknya, anak yang akan menjadi pewaris seluruh kerajaan bisnisnya. Kenapa? Kan lucu. Kecebong apa? Anak bodoh kan? Tanya Reza pada Caca. Dan Caca hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan Reza. Gue itu punyanya belalai gajah. Mana mungkin hasilnya kecebong? Dah gitu kecil lagi. Punyaku gede kan, Ra? Kini pertanyaan konyol tertuju pada sang istri yang sedari tadi hanya melongo memperhatikan suami dan sang dokter berdebat. Iya kan, Ra? Tanya Reza ulang. Iya, gede, jawab Reza sambil mengangguk. Jawaban polosnya tentu mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana. Dia yang menyadari hal itu langsung berhambur ke dalam pelukan suaminya yang menutupi wajah merahnya yang menahan malu, mengakui hal yang seharusnya tidak seorang pun tahu tentang urusan ranjangnya. Sudah, lalu bagaimana keadaan Reza, Ca? Tanya Papa sambil mengusap ujung matanya yang mengeluarkan cairan bening karena lelah tertawa. Nggak tahu, aku belum periksa, jawab Caca. Mas Reza masih mual. Melisa kini mendongakkan wajahnya, bertanya kepada suaminya. Enggak sih, cuma lapar aja, sahut Reza menangkup wajah istrinya yang masih sedikit merona. Gue periksa dulu deh tekanan darahnya, kata Caca yang kemudian bangun untuk menyiapkan alat pemeriksaan. Tiduran deh, gue lemas banget, pinta Reza yang langsung membaring di pangkuan sang istri. Yang hamil tuh siapa sih? Gumam Mama memandang anaknya. Gimana? Tanya Papa yang serius, memperhatikan Reza yang sedang diperiksa. Bagus, nggak apa-apa kok, semua normal, kata Caca sambil merapikan alat-alatnya. Tapi mual banget, Ca. Nanti gue buatin resep mual ya. Reza yang masih berbaring di pangkuan istrinya malah menciumi perut rata sang istri. Perilaku manjanya membuat Melisa malu dan tidak kuasa menahan geli. Mas, udah geli, ucapnya menahan wajah suaminya. Jadi kapan boleh pulang? Tanya Papa. Siang ini juga boleh kok, Om. Gue mau pulang sekarang, sahut Reza pada Caca. Sarapan dulu, terus minum obatnya, ya. Udah deh, Caca juga mau pulang duluan ya. Lalu dokter cantik itu pun bangkit dari duduk dan berpamitan. Aku mau pulang, Ra, rengek Reza memeluk pinggang istrinya. Kalian pulang ke rumah, titah Papa. Enggak, Reza mau pulang ke apartemen, sahut Reza protes. Istrimu sedang hamil, enggak baik kalau sendirian di apartemen, ujar Mama. Nanti aku bawa ke kantor, kamu ikut aku ya, Ra? Melisa menghela napas berat, pilihan yang sulit dia lakukan. Aku mah terserah aja, jawabnya pasrah. Pokoknya kalian pulang ke rumah. Dengan tegas Papa memberi perintah. Pria parubaya itu sangat mengkhawatirkan kondisi menantunya.